ngapain? Haters gue kan nggak ada sebenarnya. Yang menjadi haters gue itu kan bala-balanya si Borjong Nauri Babami. Padahal sudah berharap derajatnya akan terangkat. sampai dipanggil Ibu Rizky. Mati kau. Sebentar, gue cari. Ada. Di HP yang ini nggak ada, nggak kesimpan. Di HP yang satunya. Jadi lakinya tuh sampai nggak bisa ngomong gitu. Jijik ya. Tuh, jijik banget gue. Ntar dulu. Kok susah dicarinya kalau dari sini? Harus dari yang HP yang ini sih. Besok gue tampilkan. Karena kalau gue matiin, gue cari lagi ribet. Wah ngambek lah dari tadi dicuekin apa lo cuy. Cari rekat lah sampai udah penasaran, aku pengen lihat. Ada tapi di handphone ini, di handphone yang gue pakai. Bu Jengger tahu dari awal RI nggak suka sama dia, menangis-nangis mohon dicintai naluri lontong di bawah. Sumpah kalau gue jadiin malu banget lihat jejak digitalku. Iya. Kalemin sekarang malah ngetik Pak Prabowo, kan tolol begitu. Ngapain lu ngetik-ngetik Pak Prabowo? Urusan Pak Prabowo dengan percintaan lu yang sangat receh itu apa urusannya? Ngaco. Iya, simpan dulu lah nanti, biar ada bahan kita lagi. Atau enggak nanti malam gue live, gue tunjukin. Ada, tenang. Gue nggak kebayang kalau NM dinikahi makin sombong. Gue pernah dibilang sama dia, itu dia handphonenya aja nggak bagus, ngatain gue kan. Handphonenya aja nggak bagus, buktinya postingannya aja kayak gitu. Ya iyalah, gue orangnya cuek. Handphone gue masa nggak bagus, gila kali ya. Gak pernah pula aku pakai handphone di bawah 15 juta. Kak, nanti di save ya live yang ini, saya keluar dulu, siap. Hubungan pertemanan mereka gue nggak mau bahas. Aku cari-cari statement RI mengakui pacaran sama NM. Gak ada. Gibran didiskualifikasi. Siapa yang bilang Kak Elizabeth? Udah putusannya udah? Gimana ya kira-kira NM 10 tahun ke depan? Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Abuse jadi susah dipercaya gara-gara dia. Memang iya. Mana CCTV-nya? Mana CCTV-nya? Kalau sampai dengan detik ini kan kita tidak boleh percaya karena tidak ada bukti konkret. Kalau katanya gue juga bisa bilang katanya. Kayak kata dia gue minjem 200 juta. Terus dibilang bala-balanya gue minjemnya sama NM lagi. Kan binatang. Ceritanya kan bukan begitu. Itu kan tentang MOU kepada Kak Fitri, bukan kepada si Jengger Sarap ya. Dan itu pun sudah gue laporkan sebagai pencemaran nama baik karena tidak ada pinjaman di sana. Udah vakum merokok gue, tapi lihat merokok lagi. Ini bukan gosipin orang, kita meluruskan pikiran orang yang sesat menjadi tidak sesat gitu. Harusnya orang itu berterima kasih sama gue, karena gue itu menampilkan atau mengeluarkan opini yang positif, edukatif ya. Terus juga ada pesan moralnya, bisa menjadi pengalaman kalian juga dalam ketika kalian bermasalah. Jangan salah tindakan, jangan melulu rekam ini itu, jangan. Ya, harus benar tata caranya. Kenapa sih kok dipanggil Jengger? Nggak ngerti juga ya, Kak. Dia curhat Bang Denso aja, dia bilang nggak pernah nikah sama Tony. Jelas-jelas dia akan nikah. Makanya itu orang kan gue udah bilang harus pergi ke psikiater. Begitu.
Jadi orang yang tidak ingin membuka wawasan, mereka akan menutup segala informasi yang masuk sama mereka. Mereka tidak peduli informasi tersebut benar atau tidak. Yang penting gue udah tutup. Itulah namanya dablek. Orang-orang yang seperti itulah yang dimanfaatkan oleh si Nick Mir untuk menjadi buzzernya. Untuk menjadi, apa sih kata-kataan mereka sama gue? Kalau nggak, sapi, terus, apa lagi? Sapi, terus pinjem duit, terus pansos, itu mulu, bosen gue, yang lain gitu loh. Gagal deh deket sama keluarga cendana. Hah, kak, Rizky hanya seorang sekpri dari Bapak Prabowo, yang Bapak Prabowo adalah mantan menantu dari Bapak Soeharto. Tidak ada hubungannya dengan keluarga cendana. Kejauhan, aduh, mau kejauhan, no. Istrinya Mas Tommy, Mbak Tata, baru keluarga cendana. Dia siapa? Mereka bangsawan, mereka nggak ada jejak digital kayak itu, nggak sobat Miss Queen kayak NM, dari miskin naik ke kaya, jadinya sedeng. Tidak siap menerima kehidupan, sedeng sarap jadinya. Nggak mungkin pula mau dia bawa pula keluarga cendana, mau dia bawa pula Pak PS untuk kasus percintaan yang tolol begitu. Nggak penting banget, kecuali dia Dian Sastro, ya kan, yang ngebahas, barulah itu benar, ya kan. Kita pun nggak mungkin lah Dian Sastro bohong. Kalau dia ratu hoax Indonesia, kok dipercaya. Jijik, gue yang jijik, ilfil gue. Sama keluarga Latif aja dilepeh, apalagi lingkungan RI. Makanya mau suapin bayiku dulu, siap. Kalau misalnya memang ada CCTV-nya, ya laporkan. Kita kan tidak membela RI. Gue membela RI, tapi tindak kekerasannya, kalau misalnya pun memang itu terjadi, ya nggak mungkin lah kita bela, ya kan? Tapi laporin lah, bukalah CCTV-nya. Kenapa? Takut kau. Karena dia takut, kalaupun ada memang benar, dia tidak akan melaporkan. Bukan karena dia tidak mau huru-hara, tapi dia takut di Polda berjejer-jejer laporan dia yang masih jalan. Yang jalan, ya, tapi tidak ditindaklanjuti. Apa nggak dibalas? Masuk penjara 3 tahun, keluar sebulan, masuk lagi. Keluar sebulan, masuk lagi. Gitu aja terus sampai jebot. Ya kan? Tar. Balasin Mak Vera. Bilang iya, nggak lupa. Jam 11 jalan. Kasian ya hidupnya setiap tahun dilepel. Jadi sok cantik, sok kalem, sok bijak, rajin berbagi. Ada maksudnya. Itu nggak benar. Ya kan? Akhirnya panas juga dia di postingnya sendiri. Pau. Udah itu dibilangnya pula tuh dia korban kampanye, kan tolol. Berarti dia membenarkan perkataan gue. Bener-bener beli cemilan dulu kalau Kak Janjel begini. Bumerang sih ngetik PS yang akan balik karena yang pasang dada melindungi Bapak Presiden dan lingkungannya. Iyalah, gila. Kalian pikir lawyer nggak marah? Bapaknya digituin, ditek-tek, dibawa-bawa ke apa urusannya? Kalau mereka memang orang gila, siapa? Jangankan Pak Prabowo, ya dia punya masalah misalnya sama gue, suami gue, anak gue, semua diangkat. Kan sedeng, sarap. Sekarang diangkat pula lagi Pak PS, gila, digila-gilanya. Sumpah, sakit jiwa. Dia kan berharapnya orang datang ngeklik ke akunnya Pak Prabowo, lalu komen hate speech. Itu kan yang dia mau. Kayak lu orang bener aja, sedeng. Iya, lu juga sedeng, profilnya nggak ada. Kak, Anda keturunan Arab, Kak, mancung banget. Campuran. Nah, masalahnya nggak ngerti gue kalau itu, gue nggak mau bahas ya. Nggak mau bahas gue, karena nggak urusan gue. Kenapa masih banyak yang bela dia? Yang bela dia itu buzzernya. Yang bela dia itu balak-balanya. Sama Pak SD belum berani unfollow, Kak. Kalau di unfollow-nya Bang SD kelar dia. Nggak apa-apa sebenarnya, malah makin bagus ya. Yang gua takut Bang SD yang udah unfollow dia. Coba aja lihat, Bang SD unfollow dia nggak? Bang SD unfollow dia tidak.
Aku ngikutin kakak waktu pertama kali kakak lihat NM di penjara. Iya, sebenarnya nggak ada masalah itu sama gue. Cuman dia nge-DM gue bilang gue gila lah apa. Sakit jiwa nih orang, gue bilang. Dia bilang, dia marah karena nggak gue pernah gue repost. Tunggu, nih ada. Dia repost selalu. Dia selalu repost untuk kepentingannya. Dia kan bilang, dia si sapi itu, si Zanza itu kesel karena gue nggak repost katanya. Oh, nggak bisa dari sini. Bentar, dari HP gue yang satu lagi. Padahal eng tereng jeng jeng. Sebentar. Allah. Nggak bisa pula ini. Nah, bentar ya. Ada si gue SS. Vivo di mana ya? Ada di situ. Kayaknya ada gue SS sih. Sebentar. Sama kayak konten kreator gila itu. Nih, gue kasih tahu sama kalian. Ntar dulu lah satu-satu ya. Ada loh, gue SS. Lah, kemana? Kemana perginya hati? Kemana hilangnya rasa? Di kau kini. Mana sih? Udahlah, nanti aja lah. Pokoknya berarti utang gue adalah video yang cipokan sama SS yang dia bilang, gue gak pernah ya nge-repost dia, makanya dia sakit hati. Apa pula? Gila kali dia. Banyak kali bahannya, Kak. Ada lagi bahan yang tentang konten kreator gila. Yang gue gak mau sebut namanya. Mau gue ceritain lagi gak sebelum gue udahan? Mau gue ceritain gak konten kreator gila yang bahas soal Senopati? Mau gak? Jangan sebut namanya. Si Y itu loh. Gue udah cerai. Oh, yang suka jadi monyet, bener. Oh, dilarang gue. Ya udah deh. Tapi nggak apa-apa, SS yang minta maaf itu doang loh. Gitu. Mau? Oke, boleh. Oke ya? Ya. Gue kasih tahu sama kalian. Dia itu SKSD sama gue. Pernah. Ya, DM gue tiba-tiba setelah gini. Waktu itu gue mereaction statement Najwa Shihab. Statement loh yang gue reaction ya, bukan personalnya. Dia malah bilangin, wah ini si Zanza Bella ini apaan sih, gini. Sampai dia bawa suami gue lah, pungli lah, ini itu mantan suami gue ya. Nah, udah gitu kan gue gak pernah reaction dia kan, gue gak pernah gubris gitu loh. Dia minta maaf ke gue 2023. Oh, sebentar, gue punya, ntar. Ada yang tadi rupanya ada di atas. Nih. Hai Bella, tanggal 28 Januari 2023. Hai Bella, tetap maju terus. Aku senang kamu terlepas dari SPI, terutama Fonda yang biasanya manfaatin orang demi view. Terus maju untuk lawan mulut jahat yang menuduhmu menggunakan narkoba. Yang menuduh gue menggunakan narkoba itu Nick Mir. Mohon maaf jika ada kesalahan lisanku di masa lalu. Tulus, I support you. Sehat dan sukses selalu. Balasan gue cuman begini. Hai Kak Ine, gak apa-apa reaction begitu, biasa. Lalu dia balas, stay healthy dear. Bullshit, lo palsu binatang. Nah, kayak gitu ya. Udah, jelas. Kalau sekarang gue gak mau ladenin lagi, bahkan dia tidak gue fallback. Nih. Tidak gue fallback ya. Tidak gua fallback. Sudah? Jadi tidak semua
Tidak semua kebenaran dengan bukti-buktinya gue ungkapkan. Kadang-kadang gue tidak menyertakan bukti. Jadi orang tersebut memang mulutnya juga durjana. Kayak kemarin dia mereaction gue yang posting Rizky dengan bilang, gue juga tahu kok rumah tangga lu kayak gimana. Itu basi. Karena karena sebelum dia mengeluarkan statement rumah tangga gue juga bermasalah, gue emang udah cerai sama Bli. Dan gue posting sendiri, kita berdua posting sendiri. Ya kan, kita tidak bermasalah gitu loh. Artinya nih Orang juga tolol, yang pertama. Yang kedua, di dalam statementnya dia bilang apa? Dia bilang, kalau gue minjem duitnya sama NM, itu salah. Cerita keliru dan fitnah itu bukan berasal dari NM, tapi Kak Fitri. Yang ketiga dia bilang, ngapain lu take Nick Mir juga nggak akan digubris. Gue tidak pernah ngetik Nick Mir. Itulah dasar. Mau kalian percaya juga ucapannya, udah. Jangan kalian percaya ucapan dia. Itu ular berbisa ya. Yang gue katakan tadi semalam dia lagi ada sama si A, TikToker, ya. Berarti fix benar yang dikatakan Rizky. Kalau misalnya si YI ini adalah buzzernya NM. Tepuk tangan pemirsa. Ya. Nggak jelas juga orang itu mainnya sama ya kan? Padahal dulu dia bilang lawan semua orang yang menuduhmu menggunakan narkoba. Gue nggak mau. Udah gue bilang, gue tidak pernah mau membahas kalau tidak ada bukti konkret. Karena gue ini influencer yang dikasih gue ini adalah influencer yang dikasih penghargaan bukan sama orang sembarangan. Jadi gue tidak akan mungkin membahas sesuatu yang hoax. Yang hoax itu tidak mungkin. Ya, paham. Lihat, Tengku Zanzabella, influencer media sosial nasionalis bagi nusa dan bangsa. DPR RI. Ini diberikan oleh MPR. Ya, gue diberi penghargaan, lalu gue difasilitasi untuk beracara mendeklarasikan organisasi masyarakat gue yang bernama Garda Milita Nusantara di gedung GBHN MPR. Ya. Lu punya duit juga belum tentu bisa bayar itu tempat. Nah, begitu. Begitu kira-kira pemirsa. Jadi ada banyak sekali bukti-bukti yang tidak gue keluarkan karena gue nggak mau. Karena memang gue nggak mau. Jadi gue maunya gue dipercaya orang karena perkataan gue. Karena orang yakin ketika gue berbicara pasti dengan bukti yang konkret seperti itu. Dia pakai bot. Iya, makanya gue nggak ngeladenin itu manusia. Si TikToker itu, ya gue nggak peduli. Gue nggak ngeladenin dia. Karena mulutnya kurang ajar sekali. Gue nggak pernah nyenggol dia, gue nggak ada pernah bersentuhan langsung dengan dia. Kalau sama Nick Mir kan memang kita punya masalah. Jadi gue adalah orang yang harus meluruskan hoax dari Nick Mir, ya. Nah, lalu kalau untuk si Y ini memang kurang ajar. Dia bawa suami gue dulu video-video lamanya, lihat aja waktu dia ngata-ngatain gue sehingga dia sendiri yang minta maaf atas lisannya. Dan jawaban gue nggak apa-apa, gue nggak mempermasalahkan. Gue bilang hahaha, iya kak, namanya juga reaction, itu biasa. Gue bilang stay healthy dear, fuck you man. Iya, dia mau pansos doang, makanya gue nggak mau gue. NM bisa dipenjara lagi? Bisa lah. Mana ada orang yang nggak bisa dipenjara, sayang. Kakak ngantor dulu ya, udah siang-siap beli. Gitu. Posiplo pegabak long be. Posiplo. Siblah tajak. Siplo mano. Jet. Mainnya aja sama tatu tang ting tung. Gua nggak pernah mau baca yang gue detailin ya, karena sering kali orang ambil cuplikan live gue kan kayak gitu. Habis sebat ini udahlah ya. Halo Kak Egun.
Kakak cantik loh, Bang. Di mana lo? Live lupa jam. Iya, jam 10 gue udahan. Enggak, jam 10 sebentar lagi aja lah, sebat 2 bat lah ya. Gue tergantung situasi komentar inilah, habis itu gue siap-siap. Mau tahu reaksi tukang ribut? Enggak lah, beliau sudah paham betul kok. Jangan bawa-bawa beliau lah. Terlalu tinggi ya, kasihan. Gimana pendapat kakak? Jadi gue udah komunikasi dengan Menteri Perlindungan Pemberdayaan Wanita dan Anak. Kebalik, Menteri Pemberdayaan Perlindungan Wanita dan Anak. Ya, gue udah konsultasi, tapi ya udah begitu. Jadi ya masuknya penelantaran, mungkin bisa dimediasi ya untuk bertemu. Bedanya situ nyenggol Nikmir kan pansos. Ketawa Kak Zanza tipis mirip banget Sultan. Tumben gak ditanggapin. Gimana dia mau tanggapin apa yang dia mau bahas? Yang mau bahas itu aja yang dibahas, udah basi semua. NM sama RI gimana? Kasus berlanjut kayaknya. Feeling gue sih bakal dalam. Kalau dia terus-terusan bongkar ya bakal dalam. Semoga dia tersadar ya kan. Kan ada pasti orang yang ngirimkan live-live gue ini, pasti dia harusnya tersadar dan bener juga ya si Zanza. Nah udah deh gitu. Iya Bang Reja, astagfirullahaladzim Bang Ejan, jangan kayak gitu nih, gue blok lo. Head speech. Mata indah bola pimpong. Tatonya keren deh Kak. Kalian kalau mau ada YouTuber yang ngangkat itu, ada gua posting tuh sama linknya, itu lucu tuh. Yang Zanzabella bilang kalau ini adalah dibungkam untuk pemilu, ada tuh. Itu bagus tuh. Bagus itu. Kalian nonton aja, itu ada di ini gua story. Tatonya keren deh. Cuma bedanya lu nggak tanggepin TikToker karena dia nggak terkenal. Mosok. Gak ada kepentingan yang relate dengan gua juga. Sebenarnya dengan gua membahas Nikmir saja, gua sudah turun level. Karena semua orang cerdas, demi Tuhan ya, demi siapapun, mereka bilang, alah ngapain sih lu bahas-bahas orang kayak begituan, orang gila, begitu semuanya. Tapi gue bilang, enggak, gue harus meluruskan. Karena kan gue bukan sekedar gosip, tapi gue juga meluruskan opini sesat yang disebarkan oleh dia, yang nggak bisa dipungkiri, yang mengikuti itu banyak banget loh, bahaya sekali. KRI balas tudingan K, soalnya tudingan settingan pemilu. Sebenarnya gini loh, yang suka kalau settingan atau nggak settingan, yang kecintaan itu kan si NM. Yang kecintaan si NM. Namanya laki-laki, kenapa tidak? Kan dia ada statement pacarin untuk dinikahi, enggak kok. Enggak. Udah live ngecuy 9:30, ntar lanjut lagi ntar malam. Iya sayangku, ini belum habis loh cuy, sabar cuy. Gue jalan jam 11 cuy, tenang, gue udah mandi, gue tinggal ganti baju doang, kan makeup dandan di sana. Ya udah Kak, nggak usah ngurusin, yang penting yang penting kalau turun level, yang nggak penting kalau turun level ya nggak apa-apa. Maksud gue juga bisa jelasin ke mereka. Gue ini bukan, yang pertama memang gue kesal karena dia pernah gituin gue. Yang kedua, nggak apa-apa gue meluruskan hoax. Kan gue udah bilang, gue akan meluruskan segala hoax dia. Malam live lagi Kak. Kayak gitu. Gue memang banyak juga yang ngasih tahu gue sih, ngapain sih gitu. Atau yang lain cuman,
Sama siapa lu ributnya? Enggak, sama ini doang, Pak, gitu. Bukan ribut, cuman melurus-luruskan hoaxnya aja. Hahaha, orang gila, katanya. Orang gila. Kalau ditanya soal hubungan dan Eri selalu senyum-senyum salting. Iya, senyum-senyum salting, pura-pura keceplosan. Iya ibu, hormat gak lo sama gue? Iya ibu Rizky. Baru anjir gue lagi live, itu satu. Yang kedua di insert apa di mana ya, dia bilang, ya kalian tahu kan pacar gue siapa, hati-hati loh. Terus si hostnya bilang, hati-hati loh sniper gitu. Ketinggian banget, penting banget loh dijagain sama sniper. Na'udzubillah min dzalik, jauhkanlah kita dari hal-hal yang celaka. Udah bangga dia merubah penampilan. Iya, ternyata bukan dia merubah penampilannya yang benar-benar, ternyata pura-pura si kawan ini. Capek kali aku. Gak, kan sukses menggagalkan pencitraannya. Buktinya dia posting di IG-nya kan tentang itu kan tolong mempermalukan dirinya sendiri. Harusnya kalau dia pinter, dia nggak akan bilang itu walaupun dia tahu. Nggak akan bilang gue jadi korban. Apa sih korban kampanye? Mana ada istilah korban kampanye, ngaco. Gimik iya, tapi kalau korban gimana caranya korban? Yang kelihatan cinta kali aja kau gila, sarap. Padahal RI mah nggak pernah keluar-keluar. Iya, nggak pernah diposting juga. Ini malah fotonya PS juga di unfollow kan, goblok. Di take down, goblok. Bentar lagi ke Eropa juga pakai. Kak, gimana hubungan kamu dengan gue nggak pernah komunikasi sama sekali. Follow-followan ya, tapi enggak ini sih. Alarm. Sekarang aja dia ngapusin tato. Iya, ngapusin tato, posting baju-baju seksi. Iyalah, pura-pura doang itu. Dia pikir dia gini, akan lebih kelihatan keren setelah putus dari RI. Enggak lah, ngapain? Orang mah udah tahu lu gila. Kan gue udah bilang pencitraannya pura-pura, netizen malah bilang dia itu udah baik, malah lu yang kayak NM. Gue kayak NM. Sejak kapan aku pakai BH sama kolor jalan-jalan di mall, gila lu. Terus bilang, gue itu nggak pernah nyenggol artis. Gue tidak pernah menyenggol artis. Nggak pernah. Gue selalu ngangkat berita. Nggak pernah gue nyenggol artis. Selain si Nick Mir sama Natalie, itu aja. Itu karena bersentuhan langsung dengan pribadi gue. Udah gitu aja, sekian. Padahal banyak orang milih 02 bukan karena dia. Nah, ini yang mau gue bahas dari tadi. Emangnya percintaannya itu ngebuat orang jadi milih Pak PS? Nanti dia bilang pula, iya Pak PS menang jadi presiden gara-gara percintaan gue, gara-gara gue dibutuhkan. Padahal dia sendiri yang ngomong, dia aja di sana dikucilkan, nggak diopeni, makanya dia kesel. Tolol. Emang boleh sebugil itu? Aku milih 02, Kak. Nggak apa-apa, 02, 01, 03, nggak apa-apa. Asal jangan milih 04, karena nggak ada. Orang itu kadang-kadang tidak bisa membedakan. Zanzabella berbicara sebagai influencer, Zanzabella ketika berbicara sebagai ketika dia sebagai kader partai, Zanzabella berbicara ketika dia menjadi ketua ormas, gitu loh. Kadang-kadang nggak bisa dipukul rata begitu. Kalau urusan NM dan yang satu lagi yang Natalie, itu Zanzabella pribadi yang membahasnya. Ya Kak, benar asal jangan 04. Makanya, Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam Oma Dava. Penggiringan opininya nggak masuk di akal. Sok tahu lu, sok tahu. Aduh. Dari tadi mau mandi tapi tanggung. 04 nggak ada 02. Ada pula korban kampanye tekek blekek. Emang lu
Alah, sudahlah, capek gue. Iya, betul Kak Cenil, betul. Suka Oma lihat Tengku, iya. Ya gue pengen deh nge-spill bukti itu, kenapa gue menyinggung. Tapi udahlah ya. Tapi gue pernah posting kan? Cuman gue take down lagi. 04 sih 4.000 ngopi rusun. Astagfirullahaladzim, goblok. Gila kali. Udah jadi ku campur Bang Eja. Bang Eja nanti dibully sama mereka. Tapi yang Natali sih nggak terlalu. Hidup lu nggak asik kali ya Cong, makanya nyenggol mulu. Masa hidup gue asik banget sumpah, hidup gue asik banget. Pas dia ketemu sama Pak Prabowo aja, dia ada ngomong kalau dia suka baca bukunya Pak Prabowo. Kalau kulihat penjilat kali depan. Bukunya yang mana? Apa isi statementnya? Coba suruh dia kupas. Bacot, belaga. Gini rambutnya ya, karena kalau gue emang begini ya, cuman nggak dilepekin aja lagi. Pakai kacamata, terus sok-sok orang pintar. Orang pintar itu bukan terlihat dari cara dia berpakaian, bukan, tapi dari isi dari setiap bacotnya dan tindak tanduknya itu loh. Orang pintar terlihatnya. Ngaco banget tuh orang. Spill tuh, rokokmu apa? Sampurna. Set, Sampurna. Banyak muka jelek nyenengin, tapi ini nggak banget. Astaga, buzzer sekali. Nggak ada orang ganti baju gayanya terus pakai kacamata terus apaan? Orang mah baik-baik aja, nggak usah ganti-ganti gaya, ya kan? Orang baik-baik aja. Ketika dia pergi turun ke masyarakat atau dia pergi ke event-event tertentu, bajunya harus dress code-nya harus yang khusus, itu namanya etika berbusana. Tapi kalau dalam kehidupan itu namanya ya udah lu just be yourself gitu loh, nggak usah sok-sok gaya-gayaan alah telek. Dia berkata dia wanita bervalue. Gimana nulisnya? Gue ngerti value kan, value tulisannya, value. Penyakit hati memang tidak bisa disembuhkan. Kalau kasus apa Kak, spill sedikit dong, ketinggalan. Itu kasus pribadi. Itu urusan pribadi. Itu urusan pribadi gue. Yang sangat pribadi. Benar nggak sih NM tuh korban settingan kampanye? Itu value tuh. Sekarang kenal banyak orang karena dinikahi kalau siapa yang terkenal. Gue udah gatel tangan gue, pengen posting SS-nya, tapi udahlah ya satu-satu aja ya. Kalau itu nggak terlalu penting buat gue, karena kalau yang lain-lain gue nggak, cuman gue kalau misalnya dia ngata-ngatain Putri, ngata-ngatain orang sok suci, ya itu aja yang gue yang akan halah lo sok suci bilangin orang. Udah, kalau dia masih normal, lu mau jengkang-jengking gue nggak peduli. Tapi kalau lu ngomong tentang kesucian, gue buka. Nggak gue buka gitu, gue sentil maksudnya. Tapi kalau untuk yang kayak gini banget, nggak, dia nggak separah NM lah sedengnya. Dia nggak sedeng, tapi dia nggak sedeng sebenarnya, dia nggak sedeng, terus mulutnya juga nggak barbar ya, tapi playing victim juga. Calon pemimpin yang ideal tuh kayak mana sih? Soalnya selama ini gue milih banyak pakai uang memperkenalkan dirinya. Nggak semua pakai uang, yang nggak pakai uang biasanya nggak menang. Si NM bilang saya diam, tidak bicara sedikit pun. Justru masalah percintaan menjadi konsumsi publik gara-gara statement dia di IG dan di TV. Makanya itu, tapi kalau orang bahas dibilang pansos kan sedeng, ya kan? Besok kalau misalnya tayang film Gadis Kretek, gue ngebahas Dian Sastro, ngebahas Gadis Kretek, terus gue dibilang pansos sama Gadis Kretek, goblok ya, sumpah. Lu kopi gue mana? Wah, gak bener, hilang. Kayak gitu. Musuhnya Kak Zanza inisialnya N semua. Kalau yang N satunya nggak terlalu musuh banget lah. Gue juga kemarin gue masuk ke teman gue juga live kan, ada dia juga di dalam ngobrol-ngobrol ya. Gue ngobrol aja sama hostnya,
Dia ngobrol juga sama hostnya, tapi gue tidak menyinggung itu. Jadi gue tahu menempatkan diri, kapan gue harus membahas, kapan tidak harus membahas. Siapa sih Kak yang blame victim aku ketinggalan? Kalau feeling gue sih NM sekarang lagi hancur-hancurnya, cuma sosok baik aja padahal mah malu-maluin. Malu-maluin lah. Gue pencitraan, gue nggak ada laporan kan, gue lagi gini kan, gue lagi nanti dibuka Rizky, nanti aibnya 20 part, mampus, bukan lagi mampus ya. Kakak seperti Ayu Azhari, seksi bibirnya, ih. Karma dia sama Bunda Korla, sama gue Karma. Iyalah pura-pura aja, kan dia hancur banget. Postingannya kan nangis sekali sampai nyanyi lagu kayak lagu yang gue nyanyiin itu, lagunya Mahal ini. Kayak mana lagunya? Mati-matian ku membelamu di depan mereka, sama nyetir walau sakit. Untung gak nabrak tiang kayak Setnov deh kan. Tapi kakak kok lebih mirip dari tato tegas aja. Masa mirip sih? Out of topic dong kak. Kamu di filler kak di bibir. Aku mau filler. Gue udah bahas sebenarnya. Bibir gue tuh aslinya foto gue yang jadul-jadul itu. Ada nih foto gue yang jadul, bentar ya. Gue cari ya. Bibir gue tuh tipis kayak gini. Bibir bawahnya nggak di filler. Bibir atasnya dibingkai. Karena kalau nggak camet gue kelihatan nih, gigi gue kan yang atas masuk ke dalam. Makanya camet apa came gitulah. Tengku mirip Uli Arta, senior ya Oma ya. Habis berapa bungkus, gue sekarang nggak ngerokok EC lagi, gue ngerokoknya Evolution balik ke awal. Karena yang ini asapnya nggak terlalu banyak ngebul gitu. 1 bungkus, hidungnya kok lucu. Hidung gue nggak kenapa-kenapa. Kayak gitu. Kak, ada isu air toyor perempuan di ulta ibunya, bener nggak tuh? Di sana mah biasa toyor-toyoran tuh gitu. Foto dia yang ada sama Pak Bowo aja diginiin palanya kan. Itu mah biasa di sana. Aku makan sampai muncul gara-gara Setnov nabrak tiang. Iya, Setnov nabrak tiang listrik. Karma ke anaknya, yes. Kurang puas kalau asapnya sedikit ya kak. Enggak, enakan asapnya sedikit justru. Karena kan gue isap rokok kan nggak gue telan gini. Nih ya, kalau yang benar kan isap rokok tuh gini. Gitu ya. Kalau gue nggak, gue begini. Begitu. Kak, kalau Daran, saran gue sih mendingan NM perbaiki dulu hubungannya sama anaknya. Iya, sok bantu anak di luar sana, tapi anak dia sendiri ditelantarkan. Foto lama gue. Jangan buka Tengku Zanzabela zaman dulu. Jangan kalian buka NM zaman dulu ya, terkejut kalian gini fotonya. Foto Zanzabela zaman dulu, bentar. Hidung gua asli. Tipe muka Kak Zanza kalau ilmu Chinese hokinya gede. Itu nyendok rezeki katanya orang Chinese. Amin. Amin. Continue without storage. Habis-habisanku dibohongi, sayang ini nggak terima. Tuhan, ini cinta atau bodoh? Astaga. Ini foto muda gue. Ya buat kalian yang bilangin muka gue OP. Capek kali aku dengernya OP. Padahal udah aku kasih tunjuk muka mamaku, muka kakakku, masih aja bilang OP. Lagian di Medan muka kayak gue ini biasa banget. Bibir gue aslinya kayak gini, tipis banget.
tipis banget. Itu umur gua 20 tahun. Jadi 14-15 tahun yang lalu lah, ada lagi yang sendiri. Jangan fokus sama lakinya kalian, ya. Jangan fokus sama lakinya. Sebentar. Ada lagi yang lebih jadul lagi. Ada yang lebih jadul lagi. Itu sama siapa, Kak? Oh, gosip. Itu sama temen. Sama temen kantor. Teman kantor gue tuh. Foto gue yang dulu. Gak ada lah foto gue kayak gini. Itu gak ada ya. Bentar. Haha. Cinta atau bodoh. Bentar. Aduh, mana sih? Ih, kok kayak gini dia? Gak jelas nih handphonenya. Oh, ini. Ya, udah nemu hilang lagi. Apaan sih? Haha. Kocak. Kalau NM kan gak pernah sekolah DJ kan, tapi dia ini jadi DJ. Nggak ngerti juga gue sekolah yang tamatan di mana. Otodidak ya. Susah kali nyarinya. Udah ada, hilang lagi. Hidung gue asli. Ih, kok jadi bermakeup dia? Hidung gue asli. Itu foto dulu. Gak ada yang kayak gini. Nih jahitan tangan gue, udah harus dilepas ini jahitannya. Kak, dari tadi kamu nyariin lagu siapa sih? Lagu siapa? Saya heran sama dia kenapa selalu merasa teraniaya, padahal dia sendiri nggak beres. Nah itu, alisnya kayak Mimi Kade pada zamannya. Kocak ya. Udahlah, satu bat lagi, udah pas jadinya gue siap-siap. Gimana tentang pernyataan setan yang membenarkan RI melakukan kekerasan sama NM? Udah kita bahas dan tidak mau menyebut namanya kopi. Gue belum habis masalahnya nih. Kamu, ya. Makasih ya, kenapa? Makasih, dikasih apa kakak masih Ria Sali? Kak Ria Sali. Oh, judul lagu ya? Katanya korban OP, murah lah korban ini, korban itu. Kalau OP udah cantik, hidung kuruncing, kecil. Anak gadisnya ambil jurusan apa, Kak? Desain. Fashion design. Kan si setan mati-matian ngebelain dia bazar. Kita udah bahas tadi. Iya, judul lagunya, Kak. Oh, judul lagunya mati-matian.
Mati-matian hancur-hancuran. Iya, kalau OP mah anak kamu nggak cantik. Namaste, namaste. Namaste. Menggiring opini yang kayak apa gitu ya. Sakit jiwa, emang sakit jiwa sih. Mau gimana lagi? Sudah terlanjur sakit jiwa, guys. Sok jadi DJ lah, sok jadi apalah, sok anu, sok ini, sok itu. Nih, ini foto gue waktu umur gue berapa ya? 19 tahun. 19 tahun. Belum ada tato. Belum ada tato. Nih. Jadi bibir gue tip ininya aja yang dibingkai gitu loh. Nih. 19 tahun. Itu mirip anak gue kan, mirip banget, cuman karena gue ininya udah dibingkai, kalau nggak camat gini. Gitu. Mirip Sultan. Iya kak, Jakira sama Sultan mirip, cuman Jakira coklat, Sultan putih banget kayak Casper. Sultan itu memang nih, Sultan itu memang nih ya, gue udah pernah kan ya kasih tahu ya. Ini tantenya sama bapaknya juga dokter. Oke, gue klik. Nih, dia tanya, how are you and Fahad? Ya, itu tantenya. Jadi kalau dia putih banget wajar ya. Putih banget. Tapi mukanya gue banget. Nah, Jakira coklat. Gue yakin 100% kalau yang mutusin itu si RI. Iyalah. Karena NM itu udah berbunga-bunga, jadi RI mau ngapain pun sama dia nggak akan mutusin RI. Itu ceritanya ya. Jadi apa yang mau si NM bongkar dari gue? Nggak ada yang penting juga yang mau dia bongkar. Soal suami enggak, itu udah mantan. Udah mantan. Soal OTT, gua nggak kenal sama Beli dulu waktu kasus itu. Jauh sekali. Terus karena suami gue itu yang papanya Sultan. Terus papanya Fahad ya. Fahad nama aslinya. Tapi panggilannya Sultan. Itu hidungnya kenapa kak? Hidung gue nggak apa-apa, jangan khawatirkan. Orang dia udah ngarep banget dinikahin. Iya apa ibu Rizky? Mampus gak lo ibu Rizky? Terus isu apa lagi? LC. Dia bilang semua orang LC, sampai dia buat chatnya sama koko sakit jiwa lo. Emang iya kan Oma, ada gila-gilanya, ada sedeng-sedeng, emang sedeng. Kayak mana gak dibilang betina sarap? Sarap harus ke psikiater. Orang itu harus pergi ke psikiater memeriksakan mentalnya, entah itu karena traumatik ataupun genetika. Jadi harus. Masalah kehidupan yang dialami oleh orang Indonesia ini kan ada yang karena dogma, culture, adat istiadat, tata cara berkehidupan orang daerah yang memang ketat banget. Itu orang banyak yang sakit mental sih. Jadi sakit mental itu bukan gila. Kalau ini udah gangguan jiwa menurut gue ya. Bosan semua bertanyakan soal hidung mulu. Sampai pas di roasting Kiki dia bilang hati-hati ya Ki. Itu kan itu dia Kak Agita yang gue maksud tadi. Hati-hati ya. Lu tahu kan pacar gue siapa? Kenapa emangnya? Goblok. Ketinggalan banyak live kakak karena tak tinggal ke puskesmas. Nggak apa-apa Nuzula. Katanya Loli suruh psikiater tapi dianya nggak apa-apa juga ke psikiater kan anaknya juga kena psikisnya gara-gara emaknya. Katanya udah berubah, nggak mau huru-hara lagi. Pada akhirnya kembali ke setelan pabrik. Itulah, jangan tertipu sama dia. Kan gue bilang, jangan tertipu sama bacotnya itu.
Udah tadi kita sudah membicarakan fakta secara monolog. Nggak ngerti, gue nggak ngikutin akun-akun kayak gitu kak, males gue. Bacot lu juga Mega, ini pasti kacung, jadi harus kita, kacungnya NM, jadi harus kita blok, biar nggak ada yang ganggu. Live replaynya disimpan kali ya, atau gue cut dulu lah ya, karena terlalu panjang menurut gue ya. Kayak follow kakak lagi, ya follow-followan doang, tapi kita nggak pernah komunikasi. Makasih Kak Erika, Kak blok aja yang rusuh di live kakak. Iya. Bala-balanya ya kan? Bala-bala jengger. Karena kalau orang berpikiran normal, gak akan dia bilang gue pansos. Karena gue ngasih edukasi. Dan fakta-fakta. Senin produktif. Iya, abis ini udah ya, jam 10 gue off ya, jam 10 ya, karena gue harus mandi, gue udah ditelepon tonol. Ma, bener Kak JJ, mau pergi kemana kok buru-buru mau end live? Mau kerja dulu, cari mamam ya. Pagi sayangku, pagi Kak Riza, see you tomorrow Kak Riza. Ngomongnya dia beli ini tuh, gue jual villa, gue punya ini, punya itu di sana di Bali ya. Gue 5 tahun kerja di sana, gue dulu kerja di kontraktor Dutch company, jadi asisten direktur. Bodoh kali netizen ini. Sebelum ngomong itu harusnya cek profil. Jangan karena gue suka cepolan pakai kaos kayak gini kayak orang bokek. Hei, bajuku juga bagus-bagus, HP ku juga mahal-mahal. Ada gila-gilanya gue rasa ya. Oh nggak nyenggol NM nggak makan, yang ngasih makan gue siapa? Kalau gue nyenggol NM siapa yang ngasih makan gue? Hah? Ada sakitnya juga kadang-kadang. Emang gue harus pamer? Gue keluar negeri aja belum tentu gue posting, ya. Belum tentu gue posting. Orang-orang kan bisa ngecek gue di imigrasi pergi kemana aja. Tapi ya gimana lah, SDM-nya rendah. Jadi mau dijelasin juga sampai jebot. Gue emang orangnya cuek. Kadang-kadang aja rambut keriting-keriting gini kan gue posting. Kan kegiatan gue jarang posting, paling yang gue posting yang kayak nggak penting gitu loh. Kak Zaza punya kos-kosan dengan banyak pintu, repot nggak sih? Miss lah, nah, ngurusin kontrakannya dengan maintenance-nya, thanks before. Cuekin, iya oma, ini emang tak diundang di acara RI ulang tahun, begah kali ulang tahun emaknya ya kan? Ada aja netizen juga yang ngata-ngatain gue tuh kadang-kadang yang aduh hidupmu perlu dikasihani, janganlah maksudnya gini, jangan suka ngomong lu miskin, lu kaya, dia kaya, lu miskin. Apaan sih? Norak, tau nggak? Norak, goblok. Gue berteman dengan menteri, gue berteman dengan anggota dewan, gue berteman dengan siapapun ya, jadi gue nggak speechless ngelihat orang kaya, apalagi OKB kayak TikToker itu ya, OKB dugem manjat-manjat kayak orang gila, jijik gue. Apa-apa Kak Zanzabella masih saudaraan. Cakep banget NM kayak gue, ada aja, cakep banget. Semua orang dia bilang LC, gak jelas itu orang. Mbak tinggal di Jakarta apa di Bali? Di Jakarta sayang, di Jakarta. Kalau gue jadi NM putus ya putus aja, udah selesai, ngapain buka-buka aib. Betul, orang kaya itu aslinya humble. Nasabah teman gue prioritas bank BCA pakainya kaos lepek bawa uang cash. Iya kak, jadi kayak anak kampung kalau ngomong dia kaya, lu bisa ngapain? Kalaupun gue bukan orang bodoh ya, kepancing netizen terus gue buka semuanya, ngapain kayak orang gila, sakit. Kayak dia nggak pernah minjem duit aja untuk sekolah anaknya, nanti kalau gue buka nangis kau nih kita. Tapi itu nggak masalah, dalam kehidupan pasang surut finansial itu biasa terjadi. Ya, itu sangat biasa terjadi. Tidak ada orang yang terus di atas, nggak ada orang yang terus di bawah, nggak ada. Jadi roda berputar.
Jangan lantam kali ketika kalian di atas. Nanti diambil Tuhan nikmatnya kayak Sandra Dewi, baru kalian stres. Ya, jadi jangan main-main dengan ranah Tuhan, bahaya. Jodoh, rezeki, maut itu ranah Tuhan. Jadi jangan main-main di sana. Kalau kalian mau dengerin perkataan gue, at least kalian tidak sesat, ya. Cantikan ini si Jengger diundang calon ibu mertua malu banget. Lagian ribet juga Kak, pasar harus pakai kemeja rapi. Makanya anak dibuang kagak ditangisin lagi. Terus orang bilang, emang anak gue nggak terawat? Anak gue terawat banget. Alhamdulillah ya. Semua anak gue terawat. Masa dibilang gue apa sampah gitu? Apa sih? Nggak mungkin pula gue dikader kalau gue sampah. Tolol ya. Buat malu kawan. Fix. Sebelum dia fotoan dengan Pak PS, gue duluan ada di sana. Katanya dia mau jadi kader PDI dulu. Ada yang mau jadi caleg PDI. Ingat nggak kalian? Nggak taunya nggak jadi apa-apa. Jangankan lolos, mereka kan bilang gue caleg gagal. Padahal kontestasi politik, Pak Prabowo aja sampai 4 kali loh baru menang, ya kan? Krisdayanti aja sudah incumbent aja tidak menang, tidak masuk, ya kan? Banyak incumbent lain yang tidak lolos. Jadi bukan perkara lah caleg gagal karena gini, karena gitu. Tidak seperti itu, Ferguson, ya. Jadi jangankan lolos, di kader saja tidak dia. Ngeri orang liatnya, ya kan? Mau dibuka jejak digitalnya sama orang, nanti orang partai pun mikir mau ngerekrut dia. Alah mak, capek, repot kali lah mengamankan manusia ini untuk dibersihkan namanya. Rokok apa Mbak? Asik banget kayaknya. Rokok ini Evolution. Kak, kasih Jengger unfold calon presiden. NM mau bahagia aja setengah mati. Kok gak santai hidupnya tapi bahagia. Alhamdulillah karena gue bersyukur, gue tidak flexing, gue tidak memaksakan diri harus menjadi sosialita. Yang penting buat gue adalah anak gue bisa makan, bisa isi bensin, gue bisa tidur dengan nyaman. Gue bisa hidupi ibu gue yang memang sudah menjadi janda selama 22 tahun. Gue bisa membantu keluarga gue. Itu menurut gue sudah cukup. Sudah lebih dari cukup yang hal yang pantas gue syukuri. Karena orang banyak bilang, gue pergi petilasan kemana-mana itu karena gue santai aja. Gue gak ada punya waktu yang harus uber-uber banget, gue harus gini, harus gitu, tuh gak ada ya. Jadi hari ini gue bisa makan, gue bisa bayar listrik, bayar ini, bayar itu, sudah cukup buat gue. Gue nggak harus pakai Hermes, Louis Vuitton lah, apa ya, nggak harus. Gue cukup pakai Guess yang kayak gitu-gitu lah ya, cukup pakai Bonia yang masih terjangkau lah ya, tapi nggak jelek-jelek banget gitu. Lagian pejabat nggak pernah duduk dia nanya, ih tas lu begini, nggak ada begitu, nggak. Karena mereka biasa kaya. Gue deket sama Bu Menteri aja baik-baik aja, gue deket sama siapapun, alhamdulillah gue diterima orang dengan baik karena kejelekan gue hanya membahas NM itu aja. Kalau yang lain gue tidak pernah dinyatakan buruk. Mantap Kak, prinsip hidup kakak tetap calm. Yes, 1 menit lagi Kak, jam 10. Kadang-kadang netizen ini caper. Iya, caper. Sampai Prabowo dibawa-bawa. Iya, goblok. Iya, karena kan kita yang baik-baik aja bisa digoreng-goreng dalam isu politik, di dalam kontestasi politik. Apalagi yang bermasalah, udahlah matilah orang sibuk kayak gitu. 1 menit lagi kopi gue nih. Hidup tuh santai aja, gak usah memaksakan diri. Anak gue gak mampu gue sekolahin dia ke UK, tapi alhamdulillah anak gue lulusan Kimi School modelingnya. Anak gue soon akan tamat menjadi fashion designer. Nanti gue akan carikan dia pekerjaan, bukakan dia bisnis yang dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi udahlah, ngukur diri. Intinya ngukur diri, nggak usah pengen banget terlihat megah padahalnya capek banget. Enggak. Damai, sukses selalu, Bel. Siap, amin. 1 kata buat Kak Fitri. Oke. Kak Fitri
melakukan kesalahan karena membocorkan apapun yang bisa digoreng oleh orang gila. Udah itu aja. Selebihnya gue tidak peduli dan gue tidak tahu apapun mengenai mereka berdua. FS yang selalu ada, NM kok tiba-tiba gone. Hidup wajar-wajar aja. Kalau orang mau tahu juga emang amulet-amulet yang gue pakai ini harganya murah. Enggak, pergi sana ke Thailand, cari yang asli, yang ada sertifikatnya. Berapa harganya, gitu loh. Jadi nggak mesti gue diamond kayak orang gila, gaya, capek banget gue drama. Udahlah nyantai aja, lu bisa nyaman ngerokok, ngopi pagi hari menceritakan kebenaran. Udah selesai itu cerita, ya kan? Sambil memikirkan lagi gimana anak gue bisa bertahan, gimana gue tidak bisa kesulitan dengan kemauan, menuruti kemauannya sampai menyulitkan